Selamat pagi dan selamat datang di Bali Nusa Dua Convention Center. Saya Abraham Silaban. Dalam hari ini akan mengawal pemberitaan terkait dengan Kongres ketiga Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenis se-Asia yang diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 14 Agustus 2016 mendatang. Telah hadir ada 18 delegasi dari perwakilan Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenis dari berbagai negara di Asia, dan kemudian telah hadir pula Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk kemudian membahas apa saja kemudian persoalan yang dibahas dalam Kongres hari ini. Sudah bersama saya ada pakar hukum tata negara Pak Ali Syafaat. Selamat pagi Pak Ali. Selamat pagi Mas Abraham. Hari ini temanya adalah melindungi dan memajukan hak-hak konstitusional warga negara. Ya. Apa kemudian yang menjadi pertimbangan hingga memilih tema itu? Karena tema ini sebetulnya merupakan dasar dari pembentukan MK di berbagai negara. Jadi MK di berbagai negara kan bermula dari kesadaran pentingnya untuk mengawal konstitusi. Dan salah satu persoalan mendasar yang dijamin oleh konstitusi itu adalah hak asasi atau hak konstitusional warga negara, yang menjadi kewajiban dari setiap negara yang punya konstitusi untuk melindungi dan memajukan hak konstitusional warga negaranya masing-masing. Itu menjadi pemahaman secara umum dan menjadi landasan berdirinya Mahkamah Konstitusi di berbagai belahan dunia, terutama negara-negara yang sedang atau dalam proses transisi demokrasi. Baik, kita nanti akan lanjut berdialog karena sambil kita berdialog sambil pula kita mengawal sebetulnya pidato yang saat ini sedang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Arief Hidayat yang juga merangkap sebagai Presiden AACC ataupun Ketua Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenis se-Asia. Kita dengarkan bersama. Ini dari lebih dari 20 negara baik dari kawasan Asia maupun kawasan lainnya, maka kita akan semakin kaya pengalaman bagaimana praktek dan pengalaman yang ada di masing-masing negara. Pemaparan para delegasi tersebut akan semakin memperluas cakrawala dan cara pandang pemahaman, juga dapat memunculkan inspirasi bagi negara-negara yang lain. Di samping itu, bukan tidak mungkin kerjasama yang ke arah lebih strategis dapat dilakukan untuk menjawab tantangan penegakan konstitusi, terutama dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Sebelum mengakhiri kata sambutan ini, secara khusus saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, atas apresiasi dan dukungannya selama ini kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan kata-kata yang selalu saya ingat, Presiden Republik Indonesia akan selalu menegakkan konstitusi dan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya. Begitu juga terima kasih saya ucapkan di tengah-tengah kesibukan beliau melakukan pembangunan, mensosialisasikan teks amnesti, Bapak Presiden masih menyempatkan untuk hadir bersama-sama kita dan membuka secara resmi acara Kongres ini. Pada seluruh delegasi dan peserta Kongres, saya mengucapkan selamat mengikuti Kongres, dan saya juga secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih pada Bapak Gubernur, Pak Made Pangkupastika, yang telah memberikan tempat Kongres dan rapat Dewan Asosiasi di Pulau Bali, pulau yang sangat indah dan sangat religius ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Kita sudah dengarkan bersama, itulah pidato pembukaan yang disampaikan oleh
Arief Hidayat selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kemudian merangkap sebagai presiden disebutnya di sini ya, Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan lembaga sejenis. Yang menarik dalam penyelenggaraan kongres ini adalah dalam sepekan ini ada beberapa materi termasuk membahas sekretariat permanen. Ya. Apa saja poin-poin penting yang akan dibahas di dalamnya? Pembahasan sekretariat permanen sebetulnya sudah dilakukan. Jadi ada beberapa agenda, ada pertemuan sekretaris jenderal, kemudian ada pertemuan anggota dan sekarang kongresnya itu. Nah, dalam kerangka pembahasan sekretariat permanen itu merupakan usulan sebetulnya dari Korea dan dari Indonesia bahwa karena aktivitas yang sangat besar dari asosiasi ini lalu membutuhkan yang disebut dengan sekretariat permanen. Persoalannya lalu di mana sekretariat permanen itu yang kemudian menjadi pembahasan. Kabarnya sempat deadlock ketika pembahasan itu dilangsungkan tahun lalu di Korea. Tahun lalu ya menurut saya bukan deadlock gitu, karena hanya saja belum tercapai kesepakatan karena kita masih harus berbicara mekanisme untuk memutuskan di mana sekretariat permanen itu, lalu struktur organisasinya juga seperti apa. Nah, pada awalnya yang disebut dengan sekretariat permanen itu maunya ada di satu negara. Tapi karena ada beberapa negara yang punya niat baik untuk menjadi sekretariat permanen, akhirnya menjadi joint sekretariat. Jadi ada sekretariat bersama di Indonesia, Korea, dan Turki dengan masing-masing fokus pada bidang tertentu. Jadi misalnya Indonesia untuk persoalan manajemen dari asosiasi itu sendiri, lalu untuk Turki pengelolaan sumber daya manusia, kemudian untuk Turki untuk kegiatan-kegiatan seperti short course dan sebagainya. Kabarnya Indonesia sendiri sebetulnya sudah menawarkan dan siap untuk sebagai sekretariat permanen. Sementara waktu kita mengetahui bersama bahwa sekretariat ini mengikuti dalam jabatan yang saat ini diusung oleh Pak Arief. Ya, jadi sebelum ada sekretariat permanen, itu sekretariat mengikuti presidennya. Jadi kalau misalnya Indonesia menjadi presiden, maka sekretariatnya di Indonesia, nanti nggak tahu siapa yang terpilih menjadi presiden, sekretariatnya juga pindah. Nah, tapi karena perpindahan itu dipandang kurang efektif, karena itu harus ada sekretariat permanen. Siapapun presidennya, sekretariatnya tetap. Nah, tapi putusannya adalah joint sekretariat itu. Untuk urusan manajemen tetap ada di Indonesia. Baik. Nah, kita kembali membahas terkait dengan tema yang dilangsungkan hari ini sembari kita menanti sebetulnya akan ada pidato nanti yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sekaligus nanti akan membuka kongres ini. Namun pertanyaan saya adalah mengapa kemudian begitu getol untuk mengusung perlindungan dan juga memajukan hak-hak konstitusional warga negara termasuk di Indonesia. Implikasi positifnya bagi warga negara Indonesia acara ini apa? Implikasi positif bagi Indonesia pertama pasti persoalan pengakuan terhadap keberhasilan Indonesia dalam membangun negara yang demokratis dan konstitusional. Yang di dalamnya pasti adalah pengakuan terhadap Indonesia dalam upaya untuk melindungi dan memajukan hak konstitusional warga negara. Baik, saya tahan sampai di situ. Pak Ali, kita akan lihat pidato pembukaan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang dijamin dalam konstitusi. Untuk itulah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dimandatkan untuk menjaga harmoni dan konsistensi tata hukum agar selalu sesuai dengan konstitusi, mewujudkan mekanisme check and balances di antara cabang-cabang kekuasaan negara dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Saya berharap ke depan konsistensi undang-undang dengan undang-undang dasar semakin terus membaik. Kualitas undang-undang yang dibuat juga semakin berkualitas. Berkali-kali saya katakan, Indonesia harus terus meningkatkan kualitas undang-undang dan bahwa Indonesia bukanlah negara undang-undang, tetapi Indonesia adalah negara hukum. Para hadirin yang saya hormati, pada akhirnya yang ditunggu oleh rakyat Indonesia maupun di negara-negara yang lain adalah kemakmuran dan kesejahteraan, rasa adil dan rasa aman,
dan kita harus memprioritaskan masyarakat marginal, masyarakat miskin, dan masyarakat terpinggirkan. Pada akhirnya yang ditunggu oleh rakyat adalah kehadiran negara, negara yang melindungi, negara yang mensejahterakan, negara yang memberi rasa aman, negara yang menjamin keadilan. Saya berharap kongres ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan memperkuat kerjasama. Saya yakin kongres ini akan menghasilkan terobosan bagi perkembangan demokrasi, konstitusionalisme, dan peradaban konstitusi, serta bagi penegakan hukum yang mensejahterakan, yang memberi rasa aman dan rasa keadilan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Kongres ketiga Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan institusi sejenis se-Asia secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Please accompany His Excellency the President of the Republic of Indonesia for the striking of the gong. Chief Justice of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Arif Hidayat, Governor of Bali Mr. Made Mangku Pastika, and Secretary General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Mr. M. Guntur Hasan. The Third Congress of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions is officially opened. Ladies and gentlemen, we have come to the end of the opening ceremony of the Third Congress of the Association. Ya, kita sudah saksikan bersama, itulah pembukaan ataupun peresmian yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kita lanjutkan berdialog bersama dengan pakar hukum tata negara, Bapak Ali Syafaat. Pak Syafaat, Anda tadi sempat menyinggung soal implikasi positif yang nyata bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia dalam acara kongres ini, apa Pak? Tentu saja manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia itu adalah melalui putusan Mahkamah Konstitusi, melalui pelayanan Mahkamah Konstitusi. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari seberapa besar Mahkamah Konstitusi secara serius untuk menangani satu perkara. Serius menangani satu perkara kan artinya juga melihat berbagai macam perkara yang sebetulnya ada juga di luar negeri. Ada di negara-negara lain, bagaimana bisa mereka dikatakan memutuskan. sebagai pembanding begitu Ya, sebetulnya begitu. Pak. Karena menurut saya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh setiap Mahkamah Konstitusi itu juga memiliki persamaan-persamaan. Persoalan, katakanlah kita berbicara persoalan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Di negara lain juga menghadapi persoalan katakanlah hak politik, bagaimana penyelenggaraan pemilihan umum, bagaimana hak politik harus dijamin terhadap seluruh warga negara pada saat dia akan memilih. Negara lain pasti juga mengalami persoalan bagaimana melindungi kelompok-kelompok minoritas. Negara lain pasti juga mengalami persoalan bagaimana memenuhi hak atas pendidikan dan kesehatan. Tapi kita paham betul bahwa pendekatan yang dilakukan oleh setiap negara berbeda. Karena paradigma yang sudah dibangun di negara tersebut, paradigma hukumnya, kemudian norma-norma yang dianut negara tersebut yang kemudian akan disesuaikan dengan hak-hak konstitusional yang dianggap di negara tersebut. Ya, pasti ada perbedaan itu. Tetapi pada saat mengambil putusan, tentu saja bukan karena kita hanya tahu satu-satunya perspektif itu yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saja, kan begitu. Putusan akan jauh lebih berkualitas ketika kita juga sebetulnya mengetahui banyak pilihan perspektif lain. Dan kita bisa memutuskan dengan satu keyakinan bahwa ini adalah jalan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Baik. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kemudian menyuarakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut secara bersama-sama, mengingat bahwa perspektif hukum yang berbeda di masing-masing negara yang teranut ataupun yang diasosiasikan dalam kongres hari ini?
mereka lalu menyampaikan apa yang mereka alami, kan begitu. Tentu saja tanpa menjustifikasi bahwa apa yang dilakukan itu adalah satu kemajuan atau lebih daripada negara lain. Karena saya kira itu adalah persoalan kebiasaan atau etika dalam hubungan antar negara begitu. Tapi di samping itu yang penting untuk diingat adalah bahwa di samping ada perbedaan perspektif, secara universal itu ada nilai-nilai yang sama. Nilai-nilai yang sama. Yang nilai-nilai dijadikan demokratis sebagai nilai-nilai demokratis, nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai negara hukum itu yang Anda sebetulnya sudah menyinggung sama. hak asasi manusia. Satu urusan konstitusi yang ramai belakangan dibicarakan adalah terkait dengan pidana mati. Itu kemudian yang saya pikir sangat menarik sebetulnya. Bahkan ada beberapa negara juga yang tergabung di sini, hadir di sini sebetulnya secara frontal menentang hukuman mati. Ya. Kemudian bagaimana itu menjadi seia sekata dibahas dalam kongres ini? Mereka akan menyampaikan pertimbangan-pertimbangannya. Secara internasional memang sudah ada semacam kesepakatan bahwa upaya untuk menghapuskan hukuman mati. Tetapi secara internasional juga ada pengakuan bahwa setiap negara memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu pada saat masih memberlakukan hukuman mati. Karena itu penghapusan hukuman mati walaupun sudah menjadi bagian dari protokol kovenan hak sipil dan politik, tetapi masih memberi kemungkinan bahwa setiap negara itu secara gradual menghapuskan hukuman mati. Ada yang lalu ada hukuman matinya tetapi tidak pernah diterapkan. Baik. Ada yang lalu secara khusus menyatakan bahwa hukuman mati ini hanya untuk kejahatan-kejahatan yang paling serius atau bisa digantikan. Seperti kalau di Indonesia sekarang kemajuannya adalah dalam RUU KUHP, itu hukuman mati itu bisa lalu digantikan sebagai hukuman tambahan. Argumentasi hukum seperti itu pernah tidak disampaikan dalam forum kongres seperti ini? Saya yakin mereka akan menyampaikan. Ya sepanjang lalu temanya memang terkait dengan hal itu. Jadi banyak persoalan karena yang dibahas di dalam kongres ini kan sangat luas. Jadi persoalan perlindungan dan pemajuan hak konstitusional warga negara tentu range-nya itu kan mulai Betul. dari hukuman Karena mati saya tadi sampai berpikir Pak Ali sebetulnya 1 minggu adalah hal ataupun waktu yang sangat sempit untuk membahas kompleksitas persoalan konstitusi ya. betul. Bagaimana kemudian mengatur waktu yang begitu singkat Pak untuk membahas isu-isu yang krusial sebetulnya? Nah, karena itu sebetulnya menjadi penting apa yang disebut dengan asosiasi. Karena proses komunikasi antara satu Mahkamah Konstitusi atau lembaga sejenis dengan Mahkamah Konstitusi lainnya memang lalu tidak bisa hanya dilakukan melalui kongres semacam ini kan gitu. Karena itulah asosiasi itu nanti berperan, jadi nanti ada berbagai macam kegiatan yang memang bertujuan untuk sharing pengalaman dan sharing pengetahuan tentang putusan Mahkamah Konstitusi tentang upaya untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di masing-masing negara. Jadi ini bukan lalu satu-satunya wadah yang mereka miliki. Baik. Anda sebagai pakar hukum tata negara yang memahami betul seperti apa sepak terjang Mahkamah Konstitusi di tanah air, seperti apa perbandingan ataupun Anda melihat kualitas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia jika kita membandingkan, mengkomparasi dengan negara lain? Perbandingan tentu harus dilihat dari usianya juga, kan begitu. Mahkamah Konstitusi Indonesia dibentuk tahun 2003, kan begitu. Sebelum itu ada negara-negara yang memang sudah punya Mahkamah Konstitusi seperti Korea Selatan, Thailand, dan begitu, Turki, begitu. Ada juga yang dibentuk bersamaan dengan Indonesia. Rata-rata negara Asia pecahan dari Soviet itu dibentuk pada saat tahun itu. Tetapi dari sisi, kalau menurut saya dari sisi kematangan organisasi, stabilitas organisasi dan kualitas putusan, kita sudah sejajar dengan negara-negara yang membentuk Mahkamah Konstitusi sebelum adanya MK Indonesia seperti Korea dan Turki. Dan bukan, saya kira mereka juga lalu mencermati putusan-putusan MK Indonesia yang disebut sebagai landmark decision itu. Dari sisi stabilitas ini juga lalu didukung oleh hubungan antar lembaga negara. Stabilitas kita cukup bagus sehingga Mahkamah Konstitusi tidak lalu terganggu independensi dan imparsialitasnya. Berbeda dengan beberapa negara yang masih kadang-kadang pasang surut begitu. Kadang-kadang Mahkamah Konstitusinya konflik dengan DPR dan sebagainya, kemudian dilakukan secara terbuka begitu ya. Dilakukan secara terbuka gitu. Jadi level kita saya pikir berada di situ. Baik. Pak Syafaat sudah menyinggung soal putusan. Kita paham betul bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan binding, mengikat begitu. Seperti apa pengawasan yang dilakukan kemudian untuk menjaga integritas bahwa putusan
yang diambil benar-benar melindungi hak-hak konstitusional warga negara Indonesia? Untuk mencapai putusan itu, jadi kita lalu memastikan bahwa putusan itu harus benar-benar melindungi hak konstitusional. Tentu untuk mencapai putusan itu dibutuhkan proses persidangan. Nah, karena itu persoalannya adalah pada hukum acara. Bagaimana proses persidangan itu betul-betul berkualitas gitu. Karena kewenangan MK di sini adalah terkait dengan hukum, maka semua argumentasi hukum itu yang harus disampaikan, harus didengarkan oleh majelis hakim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja kita harus menjamin independensi dan integritas majelis hakim konstitusi pada saat dia mengambil putusan. Dan untuk itu sebetulnya Mahkamah Konstitusi telah membentuk yang disebut dengan Dewan Etik. Dewan Etik inilah yang lalu mengawasi hakim konstitusi dari sisi etikanya. Jangan sampai dalam proses pengambilan keputusan itu terjadi pelanggaran etika yang bisa mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi. Apalagi pendekatan yang dilakukan mengarah pada rezim yang sedang berkuasa. Ya, karena itulah pentingnya menjaga marwah hakim konstitusi dari independensi dan imparsialitasnya. Baik, kita akan dengarkan seperti apa pidato yang disampaikan oleh Bapak Arief Hidayat ini terkait dengan peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan sepak terjangnya dalam Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia. Sejak gagasan untuk membentuk AICC digulirkan pada tahun 2005, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terlibat secara aktif dalam diskusi perihal perkembangan dan masa depan adjudikasi konstitusional di kawasan Asia khususnya dan di kawasan global pada umumnya. Gagasan tersebut dapat diwujudkan pada tahun 2010 seiring ditandatanganinya Deklarasi Jakarta pada tanggal 12 Juli 2010. Inilah yang menjadi tonggak penting dalam kerjasama lintas negara di antara lembaga-lembaga yudisial, khususnya lembaga dengan yurisdiksi judicial review di kawasan Asia. Anggota AICC bukan hanya Mahkamah Konstitusi, melainkan juga lembaga yudisial yang memiliki kewenangan konstitusional atau setidak-tidaknya mempunyai kemampuan untuk menguji konstitusionalitas produk undang-undang. Oleh karena itu, penamaan asosiasi ini juga menggunakan kata equivalent institution. Mengingat adanya variasi model adjudikasi konstitusional di Asia, perlu kami sampaikan bahwa pada saat AICC dibentuk hanya memiliki 7 negara anggota. Namun dalam perkembangannya hingga saat ini telah terdapat 16 institusi dari 16 negara di kawasan Asia yang secara resmi terdaftar dan aktif menjadi anggota AICC. Bapak Presiden, para delegasi dan Kita sudah dengarkan bersama, saya ingin Pak Ali untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh Bapak Arief Hidayat tadi. Iya, Pak Arief kan menyampaikan tentang peran atau sepak terjang dari Mahkamah Konstitusi Indonesia di level Asia. Dan tentu saja ada dua jalan atau dua hal yang menjadi jembatan dalam Mahkamah Konstitusi itu berperan. Pertama dari sisi organisasi atau kelembagaan, dan kedua adalah dari sisi putusan. Sebetulnya yang penting adalah dari sisi putusan. Gitu. Pada saat putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia lalu dipelajari, begitu, apalagi kemudian dijadikan sebagai rujukan oleh Mahkamah Konstitusi lain dalam menyelesaikan persoalan-persoalan konstitusional yang juga mereka hadapi, saya kira itu menjadi ukuran yang paling tinggi bagi peran Mahkamah Konstitusi. Dan saya kira itu bukan suatu hal yang tidak mungkin, karena dalam tanda kutip diyurisprudensikan baik tidak hanya oleh pengadilan di Indonesia tapi juga oleh pengadilan luar gitu. Dan saya kira itu merupakan salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, karena tidak mungkin satu negara itu lalu dengan begitu saja bisa melihat putusan Mahkamah Konstitusi karena orang mengetahui bahwa putusan itu berkualitas. Ya. Karena itu penerjemahkan putusan itu harus dilakukan, walaupun di organisasi peradilan dunia itu juga sudah melakukan hal itu gitu. Kemudian yang kedua adalah dari sisi organisasi, tentu peran dari Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak bisa
dipandang sebelah mata oleh negara lain karena lahirnya asosiasi Mahkamah Konstitusi dan institusi jenis ini juga ada di Jakarta. Baik. Begitu, karena berdasarkan deklarasi Jakarta pada saat itu tahun 2009 yang menginisiasi pembentukan asosiasi ini. Sehingga Mahkamah Konstitusi Indonesia sangat aktif dalam berbagai kegiatan dan juga menyelenggarakan kegiatan. Saya kira hampir setiap tahun kegiatan yang sifatnya internasional dari Mahkamah Konstitusi Asia yang juga dihadiri oleh delegasi Afrika maupun Eropa itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Saya pikir untuk sampai pada kualitas itu kembali untuk memperbaiki kelembagaan dan putusan tadi. Nah, di Indonesia sendiri kita paham intensitas politik dan dinamika politik terkait dengan pemilu, kemudian pemilu kada ini syarat kepentingan dengan apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kabarnya sampai ada terminologi Mahkamah Konstitusi sama dengan Mahkamah Kalkulator begitu, karena urusan yang begitu banyak sebetulnya dengan pilkada serentak, apalagi yang akan diselenggarakan 2017 mendatang. Apa yang harus dilakukan? Independensi dan imparsialitas itu. Pada saat tentu kita sadar sepenuhnya bahwa yang namanya pemilu pasti politik, kan begitu. Yang namanya pemilihan kepala daerah ya pasti terjadi tarik-menarik kepentingan. Dan kita juga bahwa banyak sekali pemilu kada yang dilakukan di berbagai daerah. Kalau melihat pengalaman Mahkamah Konstitusi, saya merasa tidak akan kewalahan. Satu, kalau pemilihan legislatif itu ada sekitar 600 kasus, kan begitu. Dibandingkan dengan pemilihan pilkada serentak kemarin yang ya hanya sekitar 250-an. Apalagi yang tahun 2017 nanti kan 100 sekian itu. Dan dengan pengalaman yang sudah ada, memang MK tidak akan kewalahan. Kalau ada orang yang menyatakan itu bergeser ke Mahkamah Kalkulator, itu menurut saya bukan karena kewalahan menangani perkara, tapi karena memang ada pergeseran paradigma di Hakim Konstitusi itu sendiri. Baik. Pertanyaan terakhir saya ini, Pak Syafaat, kesimpulan apa yang kita bisa ambil dan harapan apa yang bisa kita taruh dalam kongres yang sedang berlangsung? Persoalan perlindungan dan pemajuan hak konstitusional warga negara itu sangat penting dan harus selalu dilakukan. Karena kebijakan-kebijakan negara atau tindakan-tindakan yang melanggar hak konstitusional warga negara itu akan selalu ada. Dan tantangannya tidak lagi internal di satu negara, tetapi sangat mungkin tantangannya itu juga sudah meliputi misalnya regional Asia atau bahkan dunia internasional. Jadi persoalan-persoalan itu tentu menjadi tanggung jawab bersama yang tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu negara saja, tapi juga harus ada kerjasama antar beberapa negara. Dan kerjasama tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini kan eksekutif, tetapi juga harus diikuti dengan kerjasama dari lembaga-lembaga yang lain, baik legislatif maupun yudikatif, yang dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi atau institusi sejenis. Kita berharap apa yang dilakukan sebetulnya akan berimplikasi positif secara nyata, begitu ya Pak, terhadap saya kira kita masyarakat? berharap bersama-sama seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ali Syafaat, sama-sama. pakar hukum tata negara, sudah berbincang bersama kami di arena Kongres. Saya berharap sukses untuk acara yang digelar hari ini Pak. Dan demikian pula akhir perbincangan kami, akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Abraham Silaban, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.